Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kita kepada Allah yang telah menjadikan langit sebagai atapnya, bumi sebagai lantainya. Kesejahteraan sejatinya hanya untuk Beliau yang telah menanamkan kedamaian, yaitu Rasul termulia, Nabi tercinta, akni habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita selaku umatnya yang selalu berusaha mengikuti uswahnya. Hadirin, Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Al-ayat surah, yang artinya Allah menurunkan kalian semua dari perut ibu kalian semua dalam keadaan tidak mengetahui apapun, tetapi Allah jadikan kepada kalian pendengaran, penglihatan, dan hati supaya kalian semua bersyukur. Nah, hadirin wal hadirat. Iya. Nah, dari ayat tersebut kita bisa ambil cerita bahwasannya ketika kita dilahirkan melalui perut ibu kita tidak mengetahui sesuatu apapun. Apakah kalian pernah lihat ada bayi yang keluar dari perut ibu langsung membaca sholawat? Tidak. Apakah kalian pernah lihat bayi yang keluar dari perut ibu sudah bisa menyebutkan nama presiden dari yang pertama sampai yang terakhir? Tidak. Apakah kalian pernah lihat juga bahwa seorang anak yang dilahirkan sudah mengetahui mana ibu dan bapaknya? Tidak. Oleh karena itu, Allah pun menghapus semua pengetahuannya dari bayi tersebut tentang kesaksiannya di alam barzah, yaitu ketika Allah menyebutkan bahwa antum harus menyembah Allah, hanya kepada Allah lah kalian harus menyembah. Allah itu hapus pengetahuan tentang itu. Nah, tetapi hadirin, jangan galau dan jangan risau ketika Allah menghapus pengetahuan kita, tetapi Allah berikan potensi kepada kita, yaitu potensi pendengaran, potensi penglihatan, dan hati supaya kita bersyukur. Nah, hadirin, oleh karena itu ketika Allah memberi fasilitasi kepada kita, berarti Allah ingin bahwa kita ingin memanfaatkan fasilitas yang diberikan Allah. Hadirin rahimakumullah, kita sudah tahu ya bahwa Allah itu memberikan hakikat berpikir kepada kita. Ketika kita dimandati hakikat berpikir, maka akan timbul wajibnya mencari ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, ketika kita mencari ilmu pengetahuan, kita mampu memanfaatkan fasilitas dari Allah yang mana mendengar, melihat, dan hati untuk mencari ilmu pengetahuan. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Mencari ilmu itu diwajibkan kepada muslim perempuan dan muslim laki-laki. Nah, dahulu Alkisah Umar bin Khattab pernah melihat beberapa orang pemuda yang sedang duduk. Mereka berleha-leha, mereka tidak ada pekerjaan, mereka hanya nongkrong-nongki tak bermanfaat. Ketika Umar bin Khattab datang, lalu Umar bin Khattab marah kepada pemuda-pemuda tersebut. Kenapa kalian tidak bekerja? Kenapa kalian hanya nongkrong saja? Nah, bisa diambil kemarahan Umar bin Khattab itu menandakan akan wajibnya seseorang mencari ilmu pengetahuan. Nah, sekarang ketika kita malas, ketika kita sudah
tidak ada semangat untuk mencari ilmu, kita harus ingat bahwa mencari ilmu itu wajib, dan mencari ilmu itu tidak hanya di kuliahan saja. Ketika kita kumpul dengan teman, ketika kita di rumah, ketika kita di masyarakat, ada sesuatu yang hal positif itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Nah hadirin, mungkin dari awal sampai akhir bisa kita tarik benang merahnya, bahwasanya ketika Allah memberikan fasilitas kepada kita, maka kita dibebani tanggung jawab untuk dapat memanfaatkannya. Kita diberi telinga, kita diberi mata, kita diberi hati, harus dimanfaatkan, harus disalurkan kepada hal yang positif. Apalagi ketika kita diberi fasilitas itu, kita diarahkan untuk mencari ilmu pengetahuan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.